Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 522, Topeng Bayangan Iblis dan Sayap Iblis. Jatuh pada permohonan Sui Huang dan Xiao Kuanshan yang tidak tahu malu, Wang Xian melemparkan dua senjata dengan santai ke arah mereka. Keduanya menyeringai lebar seolah-olah mereka orang mesum yang mata mereka tertuju pada keindahan yang menakjubkan. Sambil memegang senjata di tangan, mereka terus-menerus menyeka senjata. Orang akan mengira mereka mungkin mulai ngiler. Dengan senjata ini, kerugian klan Sui kita akan sangat berkurang dalam pertempuran mendatang melawan diabolisme. Sui Huang melihat sisa senjata spiritual bawaan, menyeringai dan berseri-seri dengan kegembiraan. Baik, sekarang setelah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, aku akan mengirim kalian pergi. Petik 2. Wang Xian melirik material tingkat bawaan di sampingnya dan bersiap untuk mulai memurnikan peralatan. Baiklah, baiklah. Sui Huang dan Xiao Kuanshan tidak tersinggung dengan sikap Wang Xian karena mereka menyeringai lebar atas apa yang mereka dapatkan. Mereka ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Saudara Wang Xian, apakah Anda memimpin Sekte Naga untuk menargetkan diabolisme dalam pertempuran yang akan datang? Target diabolisme. Enggak, saya bersiap untuk berurusan dengan Sekte Suci Donghua. Petik 2. Wang Xian terkekeh dan menggelengkan kepalanya sementara cahaya mengerikan melintas di matanya. Hah, berurusan dengan Sekte Suci Donghua. Petik 2. Keduanya sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Apa kau benar-benar tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kalian binasa? Ketika mereka ingin melindungi Hai Jiao, hasilnya sudah ditentukan. Wang Xian melanjutkan sambil tersenyum, baiklah. Berhati-hatilah dalam pertempuran yang akan datang antara Sekte Ortodoks dan Sekte Iblis. Aku akan sibuk. Petik 2. Sui Huang dan Xiao Kuanshan menggelengkan kepala, bertukar pandang, dan keluar. Berurusan dengan Sekte Suci Donghua. Akankah Sekte Naga segera bertindak? Petik 2. Setelah berjalan keluar dari Pulau Terapung, Xiao Kuanshan menoleh ke Sui Huang dan menanyakan ini dengan wajah serius. Sulit untuk mengatakannya. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang dipikirkan anak itu. Namun, dia orang yang cukup baik dan tidak buruk sama sekali pada intinya. Terlepas dari itu, mari saling membantu untuk mengurangi kekalahan kita untuk pertempuran yang akan datang. Sui Huang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sekte Suci Donghua membuat pernyataan di situs Underworld beberapa waktu yang lalu. Oh, pernyataan macam apa? Petik 2. Mereka mengatakan bahwa Sekte Naga memusnahkan sisa adalah keputusan yang tepat. Karena mereka memiliki kemampuan, mereka seharusnya berbuat lebih banyak untuk dunia bawah dan melenyapkan lebih banyak Sekte Iblis. Petik 2. Hah. Sekte Suci Donghua mungkin melakukan ini dengan sengaja. Mereka ingin Sekte Iblis mengejar Sekte Naga. Petik 2. Mungkin itulah yang mereka pikirkan. Sebagai salah satu dari 4 Sekte Iblis terkuat, sisa-sisa sangat dihormati dalam diabolisme. Sekte Suci Donghua mengipasi perseteruan dengan tujuan untuk mendorong Sekte Iblis untuk berurusan dengan Sekte Naga. Ini akan menjadi masalah sekarang karena Sekte Naga telah menyinggung Sekte Suci dan diabolisme Donghua. Petik 2. Meskipun menyinggung Sekte Suci Donghua dan diabolisme akan menjadi masalah bagi Sekte Naga hanya memiliki 50 murid. Apalagi semuanya adalah ahli bawaan. Jika mereka benar-benar ingin bersembunyi, tidak ada yang bisa menemukannya. Petik 2. Kita bisa melindungi kerabat mereka untuk mereka. Saudara Wang Xian sangat murah hati kali ini. Petik 2. Sui Huang dan Xiao Kuanshan berbincang. Mereka tidak akan melakukan apa-apa tentang Sekte Naga. Bahkan jika mereka mau, mereka tidak bisa. Melindungi keluarga Wang Xian mungkin satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan untuk membantu. Ini juga sebagai rasa terima kasih kepada Wang Xian karena telah memberi mereka senjata. Wang Xian tidak tahu tentang pikiran Sui Huang dan Xiao Kuanshan. Jika dia tahu, dia mungkin akan menertawakannya. Pada saat ini, Guan Suking, Lan Qingyue, Xiao Yu dan yang lainnya tidak membutuhkan dia untuk melindungi mereka sama sekali. Mengabaikan kekuatan pribadinya, Ajaya tetap ada. Siapa yang bisa menyakiti mereka di dunia bawah saat ini? Bahkan jika Niu Shuang dan Kaisar Qi dari diabolisme menyerang mereka bersama-sama, mereka tidak akan bisa menyakiti gadis-gadis itu sedikit pun. Satu-satunya hal yang memalukan adalah, halaman belakang rumahnya terbakar.
Wang Xian membawa semua material level bawaan ke One Forging Table dan One Forging Hammer. Dia menarik napas dalam. Peralatan pemurnian tidak jauh berbeda dari pandai besi biasa. Perbedaan yang paling jelas adalah tingkat material yang berbeda secara substansial. Berdasarkan pengantar di buku Rahasia Dewa Api, seseorang hanya membutuhkan bahan dan teknik penempaan untuk membuat peralatan level 10 dan level 11. Mereka tidak melibatkan penggunaan arai roh. Perbedaan lain antara pemurnian equipment dan smithing adalah bahwa pemurnian equipment yang lebih tinggi membutuhkan seni tempa. Penempaan ujung bilah, penempaan pentungan dan banyak lainnya membutuhkan pertimbangan konduktivitas energi spiritual. Misalnya, ketika membuat atribut api senjata spiritual bawaan, seseorang harus mempertimbangkan konduktivitas dan peningkatan energi api. Senjata spiritual bawaan biasa dapat meningkatkan kekuatan seniman bela diri biasa sebesar 50%. Senjata spiritual bawaan yang kuat dapat meningkatkan peningkatan tersebut hingga 80%. Ini sangat tergantung pada keahlian seseorang dalam menempa. Masalah yang sangat penting adalah konduktivitas energi atribut. Seseorang harus melalui ribuan putaran latihan untuk melakukannya dengan benar. Jika tidak, beberapa senjata yang dibuat tidak akan dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Sebaliknya, mereka bahkan akan menghalangi kekuatan biasa seseorang. Selain Art of Forging, ada juga pemilihan material dan fitur khusus dari senjatanya. Wang Xian merenung saat dia melihat materi di depannya. Menggabungkan material bersama-sama dapat menghasilkan energi yang lebih besar. Kombinasi bahan bahkan lebih keras dan membutuhkan eksperimen yang konstan. Secara alami, seseorang juga bisa menggunakan satu jenis material. Karena aku tidak bisa menempa senjata yang sesuai dengan kekuatanku saat ini, aku mungkin juga menempa beberapa perlengkapan untuk para naga. Wang Xian berpikir sendiri. Dia mengambil 2 logam tingkat bawaan, baja logam iblis dan batu iblis ulet, yang dia dapatkan dari sisa. Dragonian tidak akan membutuhkan senjata karena cakar naga mereka bahkan lebih kuat dari senjata spiritual bawaan. Aku bisa mendiskontokan senjatanya. Adapun pertahanan, bahkan armor tingkat bawaan tidak akan banyak berguna setelah mempertimbangkan ketangguhan tubuh fisik mereka. Dalam hal itu, Wang Xian menggerakkan lengannya dan topeng muncul di tangannya. Ini adalah iblis bayangan topeng yang dia peroleh dari teluk harta karun dari Remains. Setelah memakainya, seseorang bisa melepaskan bayangan. Meskipun bayangan itu ilusi, pembudidaya atribut iblis dapat menyelimuti diri mereka sendiri dalam aura iblis. Ini akan membuat bayangan ilusi sedikit lebih realistis. Ini adalah peralatan sekunder dan efeknya akan berbeda dari orang ke orang. Namun, itu akan menjadi pilihan yang bagus untuk para Dragonian. Wang Xian menggerakkan tangannya di atas topeng bayangan iblis sambil menghafal setiap kontur di atasnya. Dia mengambil sepotong baja logam iblis dan meletakkannya di atas meja tempauan. Pertama, aku harus memanaskan baja logam iblis sampai meleleh jadi aku bisa mengubah penampilannya. Sebagai peralatan penempaan spiritual level 13, One Forging Table memiliki peningkatan yang kuat. Pembuatan cetakan. Seseorang bisa membuat cetakan dari peralatan yang akan dibuat. Setelah itu, seseorang harus menggunakan palu tempauan untuk membentuknya sebelum menyebabkan konduktivitas atribut. Di dalam One Forging Table, api dijiwai. 5 bola api spiritual level 12 tertanam di atasnya. Jika meja tempauan bukan untuk peralatan pemurnian, Wang Xian akan mengekstraksi bola api spiritual darinya. Selain api dari meja tempauan, seseorang juga bisa menggunakan apinya sendiri. Pembuatan cetakan itu sederhana. Melelehkan logam dan memurnikannya sulit. Namun, yang paling sulit adalah pengelolaan konduktivitas peralatan. Wang Xian membuat cetakan di One Forging Table. Setelah itu, dia mulai melebur dan memurnikan baja logam iblis. Mari kita mulai. Wang Xian menarik napas dalam-dalam. Dengan hanya pikiran, api sumber asal kecil muncul di telapak tangannya. Bibirnya melengkung menjadi senyuman saat dia mengarahkan Origin Source Flame ke One Forging Table. Ding! Sempurnakan peralatan dengan sumber api asal. Pemberitahuan sistem berbunyi dan Wang Xian berseri-seri dengan kegembiraan. Setelah itu, proses pemurnian akan dimulai. Saat baja logam iblis ditempatkan pada Origin Source Flame, ia melunak dengan cepat. Wang Xian mengangkat One Forging Hammer dan memaluinya. Semua kotoran di dalamnya langsung dibersihkan. Bab 523, saatnya menyerang.
Dentang dentang dentang. Bam, bam, bam. Suara palu terus datang karena Wang Xian tidak berhenti memalu lembaran baja logam iblis menurut metode penempaan dalam seni pemurnian peralatan. Efek paling menakjubkan dari menggunakan Origin Source Flame untuk memperbaiki peralatan adalah menghilangkan kotoran. Penghapusan kotoran merupakan langkah penting, karena kotoran dapat mempengaruhi sifat konduksi dan oleh karena itu mempengaruhi kekuatan senjata. Kedua, Origin Source Flame memiliki efek kuat lain, melunakkan semua jenis logam dengan cepat. Itu bisa mencapai suhu yang sama antara interior dan eksterior logam. Untuk peralatan pemurnian, efek ini seperti plugin yang hebat. Setelah Wang Xian menempatkan baja logam iblis ke dalam cetakan, dia dengan cepat memaluinya. Segera, bentuk topeng terbentuk. Setelah topeng setengah jadi selesai, dia bisa melanjutkan dengan melakukan atribut ke dalam topeng. Ketika Wang Xian memeriksa konduktivitas topeng setengah jadi, dia langsung menemukan bahwa konduktivitasnya mulus tanpa penyumbatan. Itu pasti sumber api asal. Yang disebut konduktivitas memiliki cara pengujian yang sederhana. Saat pengaitan berhasil, pengaitan akan langsung muncul di ujung perangkat. Seperti konduksi listrik, beberapa memiliki konduktivitas yang buruk atau baik. Petik 2. Ini ada hubungannya dengan kotoran di material. Sisanya tidak terlalu berdampak. Sangat mudah untuk menyelesaikan masalah konduktivitas saat menggunakan satu bahan untuk membuat senjata. Tapi ketika menggunakan dua atau lebih bahan, konduktivitas adalah poin utamanya. Petik 2. Wang Xian sangat gembira. Menggunakan Origin Source Flame untuk memperbaiki peralatan adalah tugas yang mudah. Beberapa pandai besi akan menghabiskan waktu lama hanya untuk membuat senjata spiritual bawaan. Ambil Zanlu sebagai contoh. Dikatakan bahwa dia menggunakan 3 bulan hanya untuk membuat pedang kuno Zanlu. Wang Xian mengambil One Forging Hammer, membuat beberapa penyesuaian kecil pada topengnya. View, sudah selesai. Topeng bayangan iblis, level 10. Topeng berwarna hitam sama sekali tidak bagus. Saya harus menggambar jurang di atasnya. Topeng abis terlihat keren dan mengesankan. Petik 2. Wang Xian tersenyum saat melihat topeng itu. Dia memakainya, dan bayangan muncul di sampingnya. Bayangan itu tidak jelas karena dia tidak menggunakan atribusi iblis. Setelah atribusi iblis diaktifkan, bayangan akan berubah menjadi realistis, dan itu bisa mengalihkan perhatian lawan selama pertempuran. Aku akan membuat 50 dari mereka. Wang Xian melihat materialnya, mengangkat One Forging Hammer-nya, dan mulai mempercepat proses pembuatannya. Senjata kelas tertinggi level 13 dengan Origin Source Flame, api gila. Membuat senjata spiritual inbound sangat mudah baginya. Setelah suara palu berlanjut selama lebih dari 2 jam, Wang Xian telah menyelesaikan 50 masker bayangan iblis. Tapi dia tidak berhenti dan terus membuat barang lain. Itu adalah peralatan tambahan lainnya, sepasang sayap iblis. Kecepatan Dragonian adalah kelemahan dibandingkan dengan kekuatan dan pertahanan mereka. Jika mereka memiliki sepasang sayap, itu dapat meningkatkan kecepatan mereka secara signifikan. Di sisi lain, sayap dan topeng memiliki efek yang saling melengkapi. Karena Wang Xian memiliki sumber api asal, dia memikirkan sebuah ide, untuk membuat topeng bayangan iblis dan sayap iblis menjadi setelan jas. Dengan cara ini, mereka dapat saling melengkapi, menjadikannya sebagai senjata spiritual suit sederhana. Gugatan itu memiliki satu ciri, dan itu adalah pelengkap. Ada 2 jenis pelengkap, salah satunya adalah pelengkap spiritual, dan satu lagi adalah pelengkap kekuatan. Pelengkap spiritual agak lebih maju, sedangkan pelengkap kekuatan lebih sederhana. Tetapi bagi Wang Xian, ini adalah sepotong kue. Namun, membuat sepasang sayap tidak diragukan lagi jauh lebih sulit. 3 material yang dibutuhkan adalah Tenacious Devil Stone, Wind Feather Stone, dan Golden Metal Rock. Dengan 3 kombinasi logam ini, itu menambahkan banyak kesulitan pada pembuatan senjata. Batu iblis ulet adalah bahan utama, sedangkan 2 bahan lainnya adalah pelengkap. Wang Xian harus menonjolkan karakteristik bahan-bahan ini, pada saat yang sama, agar tidak mempengaruhi konduktivitas atribusi. Bam, bam, bam. Sepanjang hari, Wang Xian tidak berhenti memalu dan meneliti. Membuat senjata tambahan seperti sayap terbukti terlalu sulit, karena Wang Xian menghabiskan 8 jam untuk membuatnya. Sepasang sayap iblis terbentang 1,5 meter di setiap sisi, 3 meter dengan kedua sisi terentang.
Seluruh sayap berwarna hitam murni dengan 5 bingkai yang menopang mereka di tengah. Setelah menambahkan Wind Feather Stone, seluruh sayap menjadi seringan bulu. Ketika mereka melakukan dengan aura iblis mereka bisa terbang dengan mudah ke langit. Itu akan meningkatkan kecepatan mereka 50% lagi. Tetapi sebelum menggunakan sayap iblis, seseorang harus menyematkan batu spiritual di posisi batu bulu angin untuk mengaktifkan efeknya. Untungnya, konsumsinya tidak banyak, dan bisa ditepis. Tutup. Wang Xian melebarkan sayap dengan suara yang sangat jernih. Setelah dia mengujinya, sayapnya menyusut, dan tidak akan mempengaruhi apapun. Bahkan melebarkan sayap selama pertempuran tidak akan memiliki hambatan sedikitpun untuk bergerak. Wang Xian memiliki ekspresi puas di wajahnya. Setelah memakai topeng, itu akan sangat mengesankan jika dia memiliki mantel parit hitam lagi. Haruskah saya membuatnya juga? Wang Xian mengangkat alisnya saat dia tertarik. Namun setelah melihat materialnya, sangat disayangkan material yang dia miliki tidak mencukupi. Dia menggelengkan kepalanya tanpa pilihan. Setelah memakai topeng, 2 potongan logam bisa tertekuk di sayap, menghubungkan kedua benda itu, menciptakan efek sederhana dari sebuah jas. Wang Xian bergerak, dan bayangan ilusi muncul di sampingnya. Dengan bibir melengkung, dia melanjutkan membuat sayap iblisnya. Raja Naga. Saat bulan tergantung di langit malam, Mo Yuan memanggil dari luar. Silahkan masuk. Wang Xian menyeka keringat di dahinya. Bahkan dia sedikit lelah setelah membuat senjata sepanjang hari. Raja Naga, kelompok Mahatau sekarang berada di bawah kendali kita. Kata Mo Yuan kepada Wang Xian dengan penuh semangat. Di bawah kendali kita. Secepat itu, jejak sensasi melintas di mata Wang Xian. Ya, tidak banyak orang di tingkat manajemen yang lebih tinggi. Selain itu, mereka adalah orang biasa. Karenanya, mudah bagi kami untuk mengambil kendali, dan sekarang kami telah memperoleh akses ke informasi di Omniscient Group. Petik 2. Mo Yuan menganggukkan kepalanya dengan paksa. Bagus. Wang Xian menyipitkan matanya. Mulai sekarang, kumpulkan semua informasi tentang Donghua Secret Sect. Karena kita tidak akan beristirahat kecuali salah satu dari kita mati, kita harus melakukan sesuatu. Petik 2. Saat Wang Xian berbicara, dia menarik bibirnya. Ya, Raja Naga, kami akan meminta kelompok Mahatau untuk mengirimkan semua informasi tentang Sekte Suci Donghua. Petik 2. Baik, Wang Xian mengangguk. Melihat senjata spiritual inbound yang dibuat dengan baik, dia tersenyum dan mengeluarkan ponselnya untuk beristirahat di kursi. Saat dia membaca pesan di forum dunia bawah, dia memasang senyum tipis. Semua orang mendiskusikan Raja Naga dan Sekte Naga. Berita tentang sisa-sisa pemusnahan telah mengguncang seluruh dunia bawah. Setelah Donghua Secret Sekte merilis pernyataan lain, semua seniman bela diri dunia bawah berharap Raja Naga dan Sekte Naga dapat menghapus sisa Sekte Iblis. Mereka semua membahas kekuatan Raja Naga dan Sekte Naga. Sekte Naga dikenal sebagai sekte suci terkuat berikutnya setelah Sekte Suci Donghua. Pada saat yang sama, semua diabolisme telah memperhatikan fakta bahwa Wang Xian telah memusnahkan sisa-sisa. Beberapa dari mereka telah memposting utas di forum dunia bawah, mengatakan mereka akan memusnahkan Raja Naga untuk membalas dendam. Bab 524, Membunuh Ahli dari Sekte Suci Donghua 1. Saya berharap Sekte Naga dapat memusnahkan lebih banyak Sekte Iblis. Dalam hal ini, memusnahkan seluruh diabolisme akan menjadi tugas yang mudah bersama dengan kekuatan Sekte Ortodoks. Bahkan Sekte Suci Donghua ingin melihat Sekte Naga memusnahkan lebih banyak Sekte Iblis. Mereka mungkin sangat menghormati kekuatan Sekte Naga. Semoga Raja Naga dapat membasmi lebih banyak Sekte Iblis. Wang Xian memperhatikan ada semakin banyak benang seperti ini setelah Sekte Suci Donghua membuat pernyataannya. Selain itu, ada benang merah yang menyemangati Sekte Naga dan Raja Naga. Mereka dengan bangga membual tentang tak terkalahkannya Raja Naga dan Sekte Naga, Raja Naga yang melihat semua kejahatan sebagai musuhnya, yang melenyapkan diabolisme sepenuhnya akan menjadi jalan-jalan di taman. Ada berbagai macam diskusi. Selanjutnya, Sekte Iblis membuat pernyataan mereka untuk memperingatkan Sekte Naga dan Raja Naga agar tetap rendah dan bahwa mereka akan membalas dendam untuk sisa. Seluruh dunia bawah sangat hidup. Melihat melalui komentar-komentar ini, kekejaman melintas di mata Wang Xian. Sepertinya Sekte Suci Donghua benar-benar licik.
Mereka berharap melihatku memusnahkan lebih banyak sekte iblis. Hehe, saya tidak memiliki perseteruan dengan sekte iblis tetapi saya memiliki satu perselisihan dengan Anda. Ekspresi Wang Xian menjadi sedingin es. Melihat pesan yang muncul di teleponnya, dia berdiri dan melanjutkan pemurnian peralatan spiritual. Efek peralatan spiritual bawaan ini akan diuji pertama kali pada Sekte Suci Donghua. Setelah bekerja sepanjang malam, Wang Xian telah membuat 50 set topeng bayangan iblis dan sayap iblis. Melihat peralatan spiritual bawaan yang bersinar dengan cahaya redup, dia mengungkapkan senyum puas. Raja Naga, ini adalah potongan informasi yang telah dikumpulkan kelompok Mahatau tentang Sekte Suci Donghua. Petik 2. Segera setelah itu, Mo Yuan membawa serangkaian informasi ke Wang Xian. Bisakah kita menemukan titik masuk? Beberapa hari telah berlalu dan inilah waktunya untuk memberi kejutan pada Donghua Secret Sect. Petik 2. Wang Xian melihat-lihat informasi saat dia bertanya pada Mo Yuan. Titik masuk. Mo Yuan tenggelam dalam pikirannya yang dalam. Segera, dia mengangkat kepalanya dan menjawab, Raja Naga, kita punya kesempatan besok. Kesempatan macam apa? Ni Wushuang dari Sekte Suci Donghua dan Kaisar Qi dari Diabolisme telah mengatur untuk bertemu di Huasan untuk pertempuran tertinggi. 80% ahli bawaan dari Sekte Suci Donghua kemungkinan akan menghadiri pertempuran besar ini. Namun, akan ada beberapa yang tetap menjaga suatu daerah. Tambang biji spiritual Donghua. Jawab Mo Yuan. Tambang biji spiritual Donghua. Wang Xian mengangkat alis saat dia membalik-balik informasi di tangannya. Selain memiliki Ni Wushuang, alasan mengapa Sekte Suci Donghua bisa menjadi sekte suci terkuat di dunia bawah adalah karena tambang biji spiritual. Tambang biji spiritual yang bisa digunakan untuk menggali batu spiritual. Berdasarkan informasi yang tercatat, Sekte Suci Donghua dapat menggali 40 hingga 50 ribu batu spiritual dari tambang biji spiritual setiap tahun. 40 hingga 50 ribu batu spiritual adalah jumlah yang gila. Karena keberadaan tambang biji spiritual, jumlah ahli bawaan di Sekte Suci Donghua dengan mudah menang di dunia bawah. Tambang biji spiritual Donghua hanya berjarak 50 km dari tanah suci Sekte Suci Donghua. Jika kita menyergap mereka besok, kita dapat dengan mudah membunuh semua ahli yang tetap menjaga biji spiritual milikku. Mo Yuan menjawab dengan percaya diri. 50 km. Petik 2. Wang Xian mengangkat alis. Ya, 50 km. Seorang ahli dan realem akan memimpin penjaga dengan setidaknya selusin ahli bawaan. Itu adalah lokasi yang sangat penting bagi Sekte Suci Donghua. Petik 2. Mo Yuan mengangguk. Kalau begitu, kita tidak perlu menunggu untuk menyerang sampai mereka pergi. Orang-orang di dunia bawah akan percaya bahwa kami takut pada Sekte Suci Donghua. Karena kita akan menyerang, kita akan melakukannya malam ini. Petik 2. Sinar kekejaman bersinar di mata Wang Xian saat dia berbicara. Malam ini, Mo Yuan merenung sejenak sebelum bertanya, Raja Naga, maukah kamu pergi bersama kami? Tentu saja, Ni Wushuang dari Sekte Suci Donghua kemungkinan besar telah mencapai alam buding. Jika dia ada di sana, kalian tidak akan cocok. Petik 2. Wang Xian mengangguk sebelum melanjutkan. Menginformasikan semua murid dari Sekte Naga untuk menuju ke tambang biji spiritual Donghua. Pertempuran telah dimulai. Petik 2. Pertempuran telah dimulai. Wang Xian tidak berniat menargetkan dengan Sekte Suci Donghua begitu cepat. Namun, dia ingin memberi Donghua Secret Sekte pelajaran setelah melihat pernyataan mereka di dunia bawah. Jika tidak, Sekte Suci Donghua akan menganggap bahwa Sekte Naganya hanyalah lelucon. Karena mereka telah memutuskan untuk tidak beristirahat sampai satu sisi telah binasa, biarlah. Wang Xian menyeringai dingin. Bagikan topeng bayangan iblis dan sayap iblis ini ke semua naga dan uji kekuatannya. Ya, Raja Naga. Mo Yuan mengangguk. Segera, para murid dari Sekte Naga tiba satu demi satu. Ayo pergi. Kelompok naga menyimpan masker bayangan iblis dan sayap iblis saat mereka mengikuti di belakang Wang Xian menuju Sekte Suci Donghua. Mereka tidak menggunakan kendaraan transportasi apapun. Sekte Naga saat ini menentang Sekte Suci Donghua. Tidak mungkin Sekte Suci Donghua tidak akan waspada terhadap Sekte Naga. Selain itu, Sekte Suci Donghua pasti memiliki saluran intelijennya sendiri. Jika dia menuju Sekte Suci Donghua dengan begitu banyak orang, mereka pasti akan disiagakan.
Karena itu, Wang Xian dan kelompok naga memilih untuk terbang ke sana secara langsung. Di daerah terpencil, sekelompok orang mengenakan pakaian hitam dan mengenakan topeng hitam yang tampak mengerikan. Di belakang mereka, mereka memiliki sepasang sayap yang membentang lebih dari 3 meter. Kelompok yang terdiri dari 50 orang terbang dengan cepat melintasi langit. Mereka seperti kilatan bayangan saat mereka bergerak maju dengan kecepatan luar biasa. Sayap tingkat bawaan dapat sepenuhnya memungkinkan seorang ahli bawaan untuk terbang dengan cepat melintasi langit. Faktanya, mereka bahkan lebih cepat dari pesawat. Wang Xian bergumam saat dia melihat ke depannya. Pada saat ini, manajemen yang lebih tinggi dari Sekte Suci Donghua berkumpul di sebuah aula di Sekte Suci Donghua. Tidak ada seorang pun di kursi guru. Niwuya dan beberapa ahli dan realem lainnya duduk lebih dekat ke depan. Selain 3 ahli dan realem yang telah menunjukkan diri mereka selama aliansi Sekte Ortodoks, ada 2 lelaki tua lain di sisi mereka dengan aura samar yang memancar dari mereka. Besok akan menjadi pertempuran besar antara pemimpin sekte kami dan Kaisar Qi. Pada saat itu, Siang Tua akan menjaga sekte tersebut sementara Zhou Tua akan menjaga tambang biji spiritual. Adapun sisanya, kami akan mengikuti pemimpin sekte. Petik 2. Niwuya menginstruksikan orang tua lainnya di sekitarnya. Aku benar-benar ingin menyaksikan pertempuran abad Underworld dan melihat betapa kuatnya pemimpin sekte kita saat ini. Seorang lelaki tua berkomentar. Old Zhou, kita tidak bisa membiarkan tambang biji spiritual tidak dijaga. Kata Niwuya kepada orang tua itu sambil tersenyum. Tidak masalah jika itu dijaga atau tidak. Siapa yang berani memiliki motif tersembunyi di Sekte Suci Donghua? Petik 2. Orang tua itu mendengus percaya diri sambil terlihat jelas tidak senang. Hehe, Niwuya terkekeh. Raja naga dari Sekte Naga itu punya nyali untuk melawan kita. Betapa kurang ajarnya. Petik 2. Raja naga dari Sekte Naga memang sombong dan tak kenal takut. Setelah menyinggung kami, mereka pergi untuk memusnahkan sisa. Bahkan Sekte Iblis ingin membunuh Raja Naga untuk membalas dendam atas sisa. Petik 2. Raja Naga itu memang kuat tapi kita pasti bisa membunuhnya jika kita melawannya bersama. Tentu saja, tidak akan menjadi masalah jika kita berlima bekerja sama. Meskipun Raja Naga sombong, dia sama sekali tidak lemah. Meskipun demikian, dia kemungkinan tidak akan hidup lama setelah menyinggung kita dan Sekte Iblis. Dia akan dibunuh oleh kita atau oleh Sekte Iblis. Petik 2. Niwuya terkekeh. Kami masih tidak bisa melepaskan kewaspadaan kami sekarang. Jika Raja Naga menyergap kita saat kita pergi, itu akan menjadi masalah. Petik 2. Hehe, kami memiliki susunan roh pertahanan kuno di atas tambang biji spiritual yang bahkan dapat menjebak ahli dan realem manapun. Jika dia ada di sini, kami hanya akan menjebaknya di sini. Petik 2. Orang tua yang dipanggil sebagai Zhou Tua menyeringai dan melanjutkan, Raja Naga belum menjadi perhatian. Jika dia berani datang, aku akan mengubahnya menjadi binatang yang terperangkap. Petik 2. Dia memang bukan penyebab kekhawatiran. Namun, Sekte Iblis mengamuk. Jika itu masa damai, Sekte Naga akan dimusnahkan. Tidak mungkin dia sombong seperti sekarang. Cih. Petik 2. Niwuya mendengus dan niat membunuh melintas di matanya. Haha, serahkan biji spiritual milikku kepadaku dan jangan khawatir tentang itu. Aku akan membunuh siapa saja yang datang. Kata Old Zhou sambil penuh dengan niat membunuh. Bab 525, Ahli Membunuh dari Sekte Suci Donghua 2. Tambang biji spiritual Donghua terletak di pegunungan Qilu. Energi spiritual telah berkurang selama akhir zaman Dharma, meninggalkan semakin sedikit tambang biji spiritual di dunia. Di dalam wilayah Tiongkok, satu-satunya tambang biji spiritual dijaga oleh Sekte Suci Donghua. Dan tidak banyak sekte leluhur yang tahu lokasi pasti tambang biji spiritual Donghua karena itu sangat rahasia. Sebagai kelompok Mahatau dan musuh Sekte Suci Donghua, Diabolisme tahu lokasi tambang biji spiritual Donghua dengan sangat baik. Suara mekanis yang telah diledakkan sepanjang hari di tambang biji spiritual Donghua akhirnya berakhir pada malam hari. Potongan-potongan besar mesin berat ditempatkan di tambang biji spiritual. Di sekitar tambang biji spiritual Donghua terdapat hutan yang menjulang setinggi selusin meter hanya untuk menyembunyikan lokasinya. Tempat ini benar-benar terpencil meskipun rumah-rumah dibangun di sisi tambang biji spiritual.
Interior rumah sederhana namun mewah. Ahli bawaan berjalan keluar rumah di sekitar tambang, dan melakukan pemeriksaan rutin mereka. Semua jelas, kata seorang pria parubaya dengan senyum di wajahnya. Bertahan di tambang biji spiritual yang terisolasi ini benar-benar membuatku bosan. Kami bahkan tidak akan bisa melihat pertempuran antara pemimpin sekte dan kaisar Qi dari diabolisme. Petik 2. Memegang vajra di tangannya, seorang pria parubaya botak tidak jauh dari sana menggelengkan kepalanya dan berkomentar dengan jelas. Selama waktu normal, tidak masalah jika ada orang yang lebih sedikit di sini. Tapi sekarang masa kritis, dan tempat ini perlu dijaga ketat. Bukankah Supreme Old Zhou tinggal di sini setiap hari? Petik 2. Seorang penatua tersenyum kepada pria botak itu saat dia berbicara. Itu semua karena sekte diabolisme dan naga sialan. Kalau tidak, kita tidak perlu berjaga-jaga di sini setiap hari. Petik 2. Pria parubaya botak itu mengayunkan vajra di tangannya. Jika saya melihat mereka, saya akan mengirim mereka ke neraka. Terutama, Raja Naga dari Sekte Naga itu. Sialan. Petik 2. Sekte Raja Naga dari Naga bukanlah urusan kami. Saat kita menyelesaikan diabolisme, Sekte Naga akan dengan mudah diselesaikan juga. Petik 2. Orang tua itu menjawab tanpa emosi. Tapi kita tidak boleh meremehkan mereka. Bagaimanapun, mereka memusnahkan sisa. Makanya, kekuatan mereka harus kuat. Petik 2. Saya bertanya-tanya bagaimana seorang pemuda berusia 20 tahun memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Apakah kalian pikir dia kebetulan menemukan sesuatu yang hebat? Petik 2. Itu sudah pasti. Bangkitnya Raja Naga terlalu cepat dan geram. Dia pasti mewarisi beberapa warisan sekte kuno yang kuat. Setelah kita menyelesaikan diabolisme, hal pertama yang akan dilakukan oleh Sekte Suci Donghua adalah menyingkirkan Sekte Naga. Jika kita bisa mengambil alih warisannya, itu akan menjadi dorongan lain untuk Sekte Suci Donghua. Petik 2. Senang mengalahkan Hai Jiao pada usia 20. Sungguh warisan yang menakutkan yang dia miliki. Kami tidak bisa membiarkan dia berkembang lebih jauh. Petik 2. Semua ahli bawaan dari Sekte Suci Donghua sedang bertukar percakapan. Pria parubaya botak dengan vajra tiba-tiba melihat sekeliling. Jika aku adalah Raja Naga, aku akan datang ke sini. Lalu kita bisa, menjebak binatang itu dan membunuh naga itu. Petik 2. Jika Sekte Naga mengetahui tentang tempat ini, mereka mungkin benar-benar akan datang. Tapi mereka harus menyelinap untuk menyerang besok. Saya menantang dia untuk datang hari ini karena semua ahli dari Sekte Suci Donghua dapat bergegas ke sini dalam 10 menit. Oke, ayo kita istirahat sekarang. Petik 2. Orang tua itu memberi isyarat melambai ke arah sekelompok orang dan terbang ke salah satu ruangan. Pria parubaya botak itu menggelengkan kepalanya sedikit saat dia meletakkan vajra di bahunya dan menuju ke kamar tempat dia menginap. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba tertahan saat dia menyipitkan matanya dan mengintip di suatu tempat di depannya. Jejak kengerian dan keterkejutan melintas di matanya. Seseorang sedang terbang ke arah kita. Pria parubaya botak itu bersuara pelan saat dia mengepalkan vajranya dengan erat saat dia mengingatkan teman-temannya di sekitarnya. Ahli bawaan yang baru saja mencapai beranda rumah mereka tertegun sejenak dan melihat ke depan. Dong dong dong. Suara bel terdengar jelas dalam radius beberapa kilometer di sekitar tambang biji spiritual Donghua. Ada seseorang di sini. Para murid dari Sekte Suci Donghua berjalan keluar dari rumah, mengamati lingkungan dengan keraguan. Mengapa ada orang yang datang saat ini? Di dalam sebuah ruangan di rumah paling sentral, Zhou tua tertinggi dari Sekte Suci Donghua membuka matanya. Dengan gerakan yang cepat, dia langsung muncul di luar rumah. 15 ahli bawaan dari Sekte Suci Donghua berdiri di udara sementara ratusan murid level 8 dan level 9 berdiri di bawah dengan mata tertuju ke depan. Old Zhou bergerak cepat dan mengambil posisi terdepan. Dia menyipitkan matanya sedikit dan mengintip ke depan. Di sana ada 50 sosok hitam dengan topeng menakutkan dan sepasang sayap iblis hitam di belakang mereka. Mereka melayang ke arah mereka, tampak mengancam. 50. Mereka memiliki 50 orang. Petik 2. Pria parubaya botak itu menatap ke depan dengan mata dingin dan berkomentar dengan nada sedingin es. 50 laki-laki. Sisanya menatap ke depan dengan curiga.
50 laki-laki. Sekte Naga. Petik 2. Mereka memiliki sifat jahat. Selain itu, mereka memiliki 50 orang. Itu adalah Sekte Naga, tidak diragukan lagi. Mereka menerobos masuk ke tambang biji spiritual Donghua. Petik 2. Bersiaplah untuk bertarung. Bunyi dingin terdengar dari semua orang, sementara Zhou Tua mengarahkan pandangannya pada sosok yang ada di tengah. Dia mengenakan topeng yang sama dan memiliki sepasang sayap yang serupa, tetapi Zhou Tua masih bisa mengatakan bahwa itu adalah sosok seorang pemuda. Di saat yang sama, dia bisa merasakan aura mengerikan datang dari pemuda itu. Raja Naga dari Sekte Naga, sungguh mengejutkan. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan memilih saat ini untuk masuk ke tambang biji spiritual Donghua kami. Petik 2. Ada kilatan cahaya dingin di mata Zhou Tua. Hubungi ahli dari Sekte Leluhur. Hari ini, kami akan menahan semua orang dari Sekte Naga di sini. Ini juga pertanda baik untuk pertempuran pemimpin Sekte besok. Petik 2. Zhou Tua mengungkapkan senyuman tipis saat dia menginstruksikan murid di sampingnya. Iya, seorang murid menganggukkan kepalanya segera saat dia menyampaikan pesan secara instan ke Sekte Suci Donghua. Sejumlah besar ahli dari Sekte Suci Donghua akan tiba 10 menit kemudian. Mereka di sini untuk menerima kita. Melihat selusin orang berdiri di depan di udara, dingin menyapu mata Wang Xian. Hanya dengan 10 ahli bawaan. Beraninya mereka menerima kita di sini. Sepertinya mereka memiliki beberapa kartu tersembunyi. Petik 2. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit saat dia mengamati sekelilingnya dengan pancaran merah biru di matanya. Lapisan energi khusus muncul dalam penglihatannya. Dia telah melihat ini ketika dia berada di Huasan. Jelas, pertarungan energi ini lebih lemah 100 kali lipat dibandingkan dengan Huasan. Energi tersembunyi meliputi area seluas 5 km. Sekte Suci Donghua hanya berjarak 50 km dari sini. Bala bantuan mereka akan dapat mencapai sini dalam 10 menit. Kita harus membunuh mereka semua saat itu. Wang Xian memerintahkan Dragonian di sekitarnya dengan suara yang membosankan. Ya, Raja Naga. Wang Xian menyentakkan sayap iblisnya di belakangnya, begitu pula 49 Dragonian di belakangnya, memancarkan aura yang luar biasa. Aura pembunuhan yang intens melonjak dari tubuh mereka sementara awan iblis bersatu di langit, seolah-olah iblis muncul dari jurang. Itu membatu dan mendominasi. Bab 526, Binatang yang terjebak. Membunuh naga. Aura yang menakutkan. Apakah ini kekuatan penuh dari Sekte Naga? Petik 2. Sangat kuat. Awan iblis bahkan menyatu di atas langit. Tidak mengherankan jika mereka bisa memusnahkan sisa. Sekte Naga memang tidak sederhana. Petik 2. Ketika pengaruh aura yang menakutkan bergerak cepat ke arah mereka dengan awan iblis di atas mereka, kerumunan Sekte Suci Donghua tercengang. Kekuatan ini bisa dengan mudah memusnahkan kita semua. Pria parubaya botak merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia melihat Sekte Naga dalam jarak 1000 meter dari mereka. Mereka memang kuat dan bukan sesuatu yang bisa kita tahan. Tidak mengherankan bahwa Niwuya dan 3 lainnya tidak percaya diri untuk menahan mereka pada hari aliansi Sekte Ortodoks. Petik 2. Old Zhou memandang dengan jelas para ahli yang mendekat dari Sekte Naga. Ketika dia melihat mereka berhenti di hadapannya, dia mengungkapkan seringai dingin dan berteriak, betapa sombongnya Sekte Naga untuk menerobos ke tambang biji spiritual Donghua kami saat ini. Wang Xian dan para naga berhenti di udara 1000 meter dari mereka. Mereka mengulurkan sayap mereka dan menyerupai iblis menakutkan dari neraka. Tidak masalah waktunya, kita juga tidak perlu melakukan penyergapan untuk membunuh orang-orang dari Sekte Suci Donghua. Kami membunuh kalian di sini untuk mengirimkan peringatan. Lagi pula, ini baru permulaan. Petik 2. Wang Xian memandang murid-murid dari Sekte Suci Donghua di hadapannya dan berbicara dengan jelas. Sombong dan sombong. Zhou Tua menatap tanpa emosi pada Wang Xian saat dia berkata, kamu pasti Raja Naga. Karena Anda berani berada di sini hari ini, Anda bisa beristirahat di sini selamanya. Ini adalah tanah yang menguntungkan. Petik 2. Baiklah, kami tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu di sini. Dalam 9 menit, bala bantuan dari Sekte Suci Donghua akan ada di sini. Petik 2. Wang Xian memandang para murid dari Sekte Suci Donghua saat dia berteriak, membunuh kalian akan menjadi pengingat bagi Sekte Suci Donghua bahwa Sekte Naga kami tidak hanya bercanda ketika kami mengatakan kami tidak akan beristirahat sampai satu pihak binasa.
Petik 2. Pergilah. Wang Xian menginstruksikan para naga di belakangnya. Membunuh. Semua dragonian di belakang Wang Xian berteriak. Dengan niat membunuh yang luar biasa meluap, mereka menyerang Sekte Suci Donghua. Cih, melihat murid-murid Sekte Naga menyerbu ke arahnya, Zhou Tua menjadi sedingin es. Para ahli bawaan di belakangnya juga menyeringai dingin. Siapa yang mengira Sekte Naga terdiri dari sekelompok orang bodoh? Mungkin mereka berada di atas kepala mereka setelah memusnahkan sisa. Ketika ahli bawaan dari Sekte Suci Donghua menyaksikan apa yang telah terjadi, mereka tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, mereka menyeringai dengan jijik. Menghancurkan sekte bodoh dengan 5.000 batu spiritual. Sungguh kesepakatan yang buruk. Petik 2. Old Zhou menatap tanpa emosi pada kelompok murid Sekte Naga yang maju ke depan. Dia menggerakkan lengannya dan berteriak, mundur. Mundur. Kelompok ahli bawaan berteriak saat mereka mundur dengan cepat. Pekik, pekik, pekik. Saat mereka mundur, ruang dalam rentang 5 km tampak terdistorsi. Perisai tak terlihat tiba-tiba jatuh dari langit dan menyelimuti seluruh wilayah. Kelompok dragonian yang menyerang ke depan terkejut. Menyerang. Ekspresi Mo Yuan berubah serius saat telapak tangannya mengalami transformasi yang menakutkan. Cakar naga yang menakutkan muncul. Di belakangnya, telapak tangan para naga juga mengalami perubahan yang mengerikan. Bam, bam, bam. Cakar naga menyerang perisai tak terlihat di depan mereka dan kekuatan destruktif yang menakutkan jatuh ke atasnya. Tak bisa digerakkan. Tak tergoyahkan. Tidak ada riak atau tanda-tanda pergerakan saat serangan para dragonian menimpanya. Ini sangat mengejutkan para dragonian. Murid para naga sangat kuat. Ketika seorang ahli dari Sekte Suci Donghua melihat serangan dari para naga, ketakutan melintas di matanya saat dia berkomentar dengan sungguh-sungguh. Terus, mereka masih binatang buas sekarang. Seorang pria parubaya yang berdiri di samping berkata dengan senyum tipis. Itu benar, orang tua itu menyeringai dan memandang para murid dari Sekte Naga dengan jijik. Dia berkomentar, mereka kuat tetapi tidak terlalu cerdas. Haha, benar, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan pengikut diabolisme yang licik. Jika diabolisme memiliki tingkat kecerdasan yang sama dengan mereka, itu akan sangat bagus untuk kita. Petik 2. Ayo, haruskah kita merayakannya? Haha, ketika murid-murid dari Sekte Suci Donghua melihat Sekte Naga terperangkap dalam larik roh, mereka tersenyum percaya diri. Mereka berdiri di luar perisai dan terus-menerus mengejek mereka. Apa ini? Arai roh legenda. Petik 2. Melihat perisai transparan di depannya, Mo Yuan tampak pahit. Dia melihat ke seberang dan berteriak, serang. Membunuh. Para dragonian mengepakkan sayap mereka dengan cepat dan menyerang ke arah perisai arai roh. Gemuruh. Kekuatan menakutkan yang bahkan bisa membunuh ahli bawaan biasa jatuh pada perisai arai roh, menyebabkan suara benturan yang tumpul. Namun, perisainya tidak bergerak. Bahkan tidak ada tanda-tanda pergerakan. Hehe, mereka pasti bermimpi untuk berpikir bahwa mereka dapat menghancurkan susunan roh. Petik 2. Penghinaan yang kuat bersinar di mata Zhou Tua saat dia melihat para naga yang menyerang perisai. Dia merasa diejek oleh kesombongan dan kesombongan dari Sekte Naga. Baru hari ini, dia telah mendengar tentang Niwuya dan yang lainnya sedikit terkejut oleh Raja Naga dan sedikit waspada terhadap Sekte Naga. Sekarang, sepertinya mereka bukan apa-apa. Ketika para ahli dari Sekte Suci Donghua kita ada di sini, itu juga akan menjadi saat mereka akan dibunuh. Seorang ahli bawaan terkekeh. Penatua tertinggi, orang-orang dari Sekte Naga sangat lancang untuk mengumumkan bahwa mereka tidak akan berhenti sampai satu sisi binasa. Bisakah aku menyiarkan apa yang terjadi di sini ke dunia bawah sehingga yang lain akan tahu konsekuensi melawan kita? Petik 2. Itu ide yang bagus. Biarkan seluruh dunia bawah tahu bagaimana Sekte Naga yang bodoh telah dimusnahkan oleh kami. Haha, seorang murid berteriak dengan semangat. Old Zhou, yang berdiri di tengah, tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya. Hehe, ketika pria parubaya itu melihat persetujuan yang diberikan oleh penatua tertinggi, dia berseri-seri dengan kegembiraan. Dia mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa gambar dan memasuki situs Underworld. Sekte Naga yang tidak penting hanyalah tumpukan sampah. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berdiri berhadapan dengan kami. Hari ini, kami akan membunuh mereka. Mereka sekarang adalah binatang yang terperangkap menunggu untuk disembelih. Di masa depan,
tidak akan ada sekte naga atau raja naga. Pria parubaya itu menyeringai saat dia mengunggah foto yang diambilnya ke situs Underworld dan memulai utasnya. Dia sudah bisa meramalkan kekuatan dan seniman bela diri dunia bawah dikejutkan oleh berita itu. Sehari yang lalu, Sekte Naga telah memusnahkan sisa-sisa. Ini mengejutkan seluruh dunia bawah karena semua orang tercengang oleh kekuatan Sekte Naga. Dan hari ini, Sekte Naga akan dimusnahkan oleh Sekte Suci Donghua mereka. Mulai sekarang dan seterusnya, status Sekte Suci Donghua mereka tidak akan tergoyahkan dan tidak ada yang berani menantang mereka. Hasil dari Sekte Naga akan menjadi contoh yang bagus dari mereka yang berani menyinggung Sekte Suci Donghua. Mereka sekarang hanyalah binatang yang terperangkap. Di masa depan, tidak akan ada Sekte Naga atau Raja Naga yang sombong. Old Zhou tersenyum jijik pada para Dragonian yang masih menyerang arai roh. Bab 527, 1 menit. Apa? Perangkap binatang itu dan bunuh naga itu. Apa yang baru saja terjadi? Apakah orang-orang dari Sekte Naga terjebak oleh orang-orang dari Sekte Suci Donghua? Tiang itu naik hampir 1 menit, dan itu langsung menjadi sorotan dunia bawah. Setelah mengklik postingan tersebut, berbagai seniman bela diri dari dunia bawah terkejut melihat foto sekelompok Dragonian bertopeng. Apakah orang-orang yang memakai topeng dengan murid sayap hitam dari Sekte Naga? Apakah Raja Naga di antara mereka? Siapa yang memposting ini? Apakah ini dari Sekte Suci Donghua? Ini tidak nyata, bukan? Dari foto, sepertinya orang-orang dari Sekte Naga telah terperangkap. Apakah ini berarti Sekte Suci Donghua telah meningkatkan serangan terhadap Sekte Naga? Tidak mungkin. Sekte Naga menghancurkan sisa hanya kemarin, sangat menyenangkan semua orang. Tapi hari ini, mereka mendaratkan diri mereka di tangan Sekte Suci Donghua. Ini mantra pemusnahan total untuk Sekte Naga. 50 orang di foto itu terlihat seperti mereka dari Sekte Naga. Dengan mengeluarkan informasi ini, para murid dari Sekte Suci Donghua pasti ingin Sekte Naga mati. Dari background di foto, sepertinya diambil di pegunungan. Mungkinkah Sekte Naga diam-diam merencanakan serangan diam-diam ke Sekte Suci Donghua, tetapi malah dimusnahkan sepenuhnya oleh mereka? Tampaknya mungkin bagi Sekte Naga untuk meluncurkan serangan diam-diam ke Sekte Suci Donghua. Mengikuti karakter Raja Naga, dia sudah berniat untuk melawan Sekte Suci Donghua sampai akhir. Jadi dia tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Tapi dari kelihatannya, sepertinya mereka terjebak oleh Sekte Suci Donghua. Raja Naga terlalu sombong. Mungkin dengan penghancuran sisa-sisa kemarin, dia merasa cukup percaya diri untuk menghadapi Sekte Suci Donghua. Tapi melakukan itu hanyalah tindakan mendekati kematian. Hilang. Sekte Naga benar-benar hilang sekarang. Mereka memilih untuk mengambil Sekte Suci Donghua sementara liga mereka masih di bawah level mereka. Seniman bela diri dunia bawah yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan komentar mereka di bawah pos. Tidak ada yang menyangka ini akan terjadi. Kemarin, Sekte Naga menghancurkan sisa-sisa. Hari ini, mereka sedang dalam perjalanan untuk dihancurkan oleh Sekte Suci Donghua. Pergantian peristiwa membuat seniman bela diri dunia bawah dipenuhi dengan emosi. Raja Naga terlalu sombong. Itulah Sekte Suci Donghua yang sedang kita bicarakan. Kehadiran mereka adalah tanda tak terkalahkan di dunia bawah. Memprovokasi mereka pasti akan menyebabkan jatuhnya Sekte Naga. Aku tahu bahwa Sekte Naga dan Raja Naga tidak akan hidup lama, tidak dengan kesombongan mereka. Sangat masuk akal jika mereka dimusnahkan. Salah satu seniman bela diri berkomentar di bawah postingan. Sekte Naga telah menjalani nilai mereka. Dengan menghancurkan Remains, mereka menyingkirkan salah satu musuh terbesar dunia bawah. Tapi Sekte Naga dan Raja Naga adalah ancaman bagi diri mereka sendiri. Ini adalah pembebasan yang bagus. Dukung Sekte Suci Donghua. Berita itu membuat senyum di wajah beberapa seniman bela diri, yang mendukung penghancuran Sekte Naga. Meskipun beberapa sekte suci lainnya dipenuhi dengan emosi yang campur aduk ketika mereka pertama kali melihat pos tersebut, wajah mereka akhirnya bersinar dengan senyuman. Bagi mereka, itu pasti hal yang baik bahwa Sekte Naga telah pergi. Mereka tidak ingin kekuatan yang begitu kuat namun tak terkendali tetap berada di dunia bawah. Sementara dunia bawah dikejutkan oleh konten postingan, Wang Xian ditemukan berdiri di tengah arai roh. Dihadapkan dengan ekspresi sombong dari geng murid Sekte Suci Donghua, dia terlihat berseri-seri sambil tersenyum.
Menjebak binatang itu dan membunuh naga itu. Kamu harus bisa menjebak naga itu dulu. Wang Xian berkata dengan sedikit mencibir. Dia mendongak dan perlahan mengangkat lengan kanannya. Dalam hitungan detik, seluruh lengan mengalami perubahan yang mengerikan. Seluruh lengan memancarkan cahaya keemasan, berubah warna menjadi emas, dan kemudian berubah menjadi cakar naga emas. Dragonifikasi parsial menggantikan lengannya dengan cakar naga yang kokoh. Hehe, mencoba mematahkan arai roh kita. Hentikan angan-angan Anda. Ini adalah salah satu dari dua arai roh legendaris yang dipraktikkan oleh Sekte Suci Donghua kami. Tidak mungkin bagi ahli dan realem untuk menghancurkan larik ini. Petik 2. Zhou tua melihat transformasi di lengan Wang Xian dan memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Betulkah? Hidupmu akan segera berakhir hanya dalam 1 menit. Wang Xian berkata dengan senyum tipis di wajahnya saat dia mengarahkan pandangannya pada penatua tertinggi dari Sekte Suci Donghua. Haha, biarkan aku memberitahumu ini. Kalian semua hanya punya waktu 5 menit lagi untuk hidup. Setelah 5 menit berlalu, ahli kami dari Sekte Suci Donghua akan memusnahkan seluruh sekte naga Anda. Old Zhou tertawa ke arah Wang Xian. Kelompok ahli bawaan di belakang Zhou tua perlahan mengangkat kepala mereka dengan tangan terlipat. Raja Naga, berikan kami kesempatan terbaikmu. Kami akan mendukung Anda dari sini. Haha, mereka tertawa terbahak-bahak. Oh, betulkah? Wang Xian terkekeh melihat tawa mereka. Dia menggerakkan tubuhnya dan melancarkan serangan lurus ke depan. Dengan lompatan, dia menerjang ke depan dengan sebuah serangan, mengepalkan cakar naganya dengan erat. Jauh di depan, geng murid Sekte Suci Donghua memandang, masih dengan senyum di wajah mereka. Kekuatan arai roh diuji secara pribadi oleh pemimpin sekte mereka. Tidak ada ahli dan yang pernah berpikir untuk memecahkannya. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan, dan wajah mereka tetap tenang. Bam! Ketika cakar naga mengenai susunan roh, susunan itu tidak menunjukkan tanda-tanda goyah. Haha, sungguh sia-sia upaya menggunakan kekuatanmu. Ahli botak, Parubaya menyaksikan pemandangan itu dan tertawa dengan arogan. Hehe, Wang Xian mendongak dan menyeringai, matanya menyapu seluruh geng. Membunuh. Membunuh. Begitu dia selesai menggumamkan kata itu, arai roh tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda retak seolah-olah sepotong kaca dengan cepat pecah. Apa ini? Retakan arai roh mengejutkan seluruh sekte suci Donghua dengan senyuman di wajah mereka membeku dalam sekejap. Apa ini? Mata Old Zhou menyusut tak terkendali. Dia secara mengejutkan menyadari bahwa serangan dari Raja Naga beberapa saat yang lalu telah menembus susunan roh. Serangan yang menembus arai roh terjadi terlalu cepat, seolah-olah kekuatan telah menyebabkan waktu untuk membeku sesaat sebelum retakan menjadi terlihat. Membunuh. Kelompok Dragonian bersama Mo Yuan menunjukkan pandangan sedingin es di mata mereka. Mereka mengenakan topeng abis, dan sayap di punggung mereka mulai mengepak saat mereka menyerang murid Sekte Suci Donghua dengan kecepatan yang menakutkan. Lengan mereka sekarang sedikit gemetar saat mereka melihat musuh yang mendekat dengan ngeri. Tidak, dia mampu meledakkan serangan dari Buding Realem. Bagaimana dia bisa menjadi sekuat itu? Petik 2. Mata Old Zhou bergerak-gerak saat melihat kelompok ahli yang menyerang dari Sekte Naga. Melihat mata Raja Naga terpaku padanya, dia ketakutan. Lari. Sekarang juga. Dalam sekejap, Zhou tua membuat keputusan untuk mundur. Mereka bukan tandingan Sekte Naga, tidak dengan kemampuan mereka. Tanpa arai roh mereka, mereka benar-benar kehilangan hak mereka untuk berperang. Larilah untuk hidupmu. Dengan gemetar ketakutan, sekelompok ahli bawaan dari Sekte Suci Donghua mencoba melarikan diri ketika para Dragonian mendekati mereka dengan ekspresi pembunuh di wajah mereka. 5 menit lagi. Bertahanlah selama 5 menit lagi dan bala bantuan dari Sekte Leluhur akan ada di sini. Kami akan bisa bertahan saat itu. Kata ahli paruh baya botak dengan mata berkedut marah. Mengertakkan giginya, dia mencoba melarikan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Kata Mo Yuan dengan senyum dingin di wajahnya, memelototi para ahli Sekte Suci Donghua. Sayap iblis di punggung para Dragonian bertopeng berkibar dengan keras. Kalian semua dari Sekte Suci Donghua harus mati. Tidak ada jalan keluar untuk kalian semua. Petik 2. Bam! Sayap iblis bergerak dengan semangat, memancarkan kilau hitam dari sayapnya. Batu spiritual yang dipasang di sayap iblis mereka menyalurkan kekuatan batu bulu angin,
membuat mereka terasa seringan bulu. Dengan serangan lembut, mereka mampu meningkatkan kecepatan mereka secara instan lebih dari 50%. Bab 528, Kamu adalah Setan. Ketika para Dragonian memicu efek sayap iblis, semua ahli dari Sekte Suci Donghua bisa merasakan aura menakutkan mendekati mereka dari belakang. Kotoran. Sayap mereka bisa sangat meningkatkan kecepatannya. Petik 2. Merasakan naga yang mendekat dengan cepat di belakangnya, pria parubaya botak itu terperangah. Dia mengertakkan gigi, memegang Vajra erat di tangannya dan berbalik dengan paksa. Di antara ahli bawaan, saya belum menemukan siapapun yang cocok untuk saya di Sekte Suci Donghua. Aku masih bisa menarik salah satu dari kalian ke kuburan bersamaku. Petik 2. Pria parubaya botak itu meringis ketakutan. Vajra bersinar menyilaukan saat dia mengayunkan ke bawah dengan berat menuju seorang Dragonian. Weng, apa? Tepat saat Vajra akan mendarat di Dragonian, seorang Dragonian identik muncul di sampingnya. Ini mengejutkan pria parubaya botak karena tindakannya melambat. Cih, dengus dingin bergema saat cakar naga sang naga menyerang pria parubaya botak. Pria parubaya botak itu tercengang saat dia menggeser Vajra ke seluruh tubuhnya. Bam! Seorang Dragonian dan bayangan ilusi menyerang pria parubaya botak dengan gerakan yang identik, mengejutkan pria parubaya botak itu. Bam! Saat cakar naga menyapu bahu pria parubaya botak itu, luka panjang langsung terbuka. Pria parubaya botak itu kaget. Pada saat ini, serangan dari sang Dragonian jatuh sekali lagi. Satu serangan datang demi satu dengan kekuatan besar. Yang paling menakutkan masih kecepatannya. Dalam jarak dekat, sang Dragonian bisa mengalihkan serangannya dengan mudah. Serangan mengerikan bersama dengan gangguan bayangan iblis membuat pria parubaya botak itu tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Ark. Pada akhirnya, pria parubaya botak itu menjerit putus asa. Ark. Pada saat ini, tangisan tak henti-hentinya memenuhi langit. Semua Dragonian memiliki kekuatan untuk menantang mereka yang lebih kuat dari mereka. Sekarang mereka memiliki topeng bayangan iblis dan sayap iblis tingkat bawaan sebagai perangkat tambahan. Para ahli dari Donghua Secret Sect tidak akan mampu melawan mereka. Adapun para murid yang belum mencapai alam bawaan, mereka dengan mudah dibantai. Yang mereka lihat hanyalah bayangan iblis yang berlari ke arah mereka. Saat berikutnya, mereka akan merasakan vitalitas dengan cepat meninggalkan tubuh mereka. Kamu, berani-beraninya kau membantai para murid dari Sekte Suci Donghua kami. Pada saat ini, Zhou Tua, yang berdiri di tengah, dikunci oleh Wang Xian, telah memperhatikan murid-murid di sekitarnya dengan mudah dibunuh. Dia memelototi Wang Xian dengan mata merah darah saat dia menggeram. Jadi bagaimana jika kita melakukannya? Karena Sekte Suci Donghua Anda berani menyinggung Sekte Naga, Anda pasti memiliki pemahaman bahwa kalian akan dibunuh oleh kami. Petik 2. Wang Xian menatap dingin ke Old Zhou. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia juga menyerang. Kalau begitu, aku akan melihat seberapa kuat Dragon King sebenarnya. Melihat Wang Xian menyerbu ke arahnya, Zhou Tua mengangkat tangan kanannya dan pedang panjang muncul di dalamnya. Pedang panjang kuning kusam itu sangat menakutkan saat Zhou Tua mengayunkannya ke arah Wang Xian. Gemuruh. Retakan yang mengerikan meluas saat lantai yang keras itu terbelah dengan cepat. Ujung pedang mengarah langsung ke Wang Xian. Wang Xian melambaikan tangannya saat retakan yang meluas ke arahnya tersebar. Dia menyeringai dan segera beralih ke Zhou Tua. Hari ini, kamu juga harus mati. Ketika Old Zhou mendengar Wang Xian, jantungnya berdetak kencang. Dia mengepalkan pedang panjang di tangannya dengan erat, mengertakkan gigi dan meraung, hanya tersisa 4 menit. Anda bisa membunuh saya. Cih. Petik 2. Seperti yang saya katakan, tidak akan lebih dari 1 menit. Wang Xian menyipitkan matanya saat dia mengayunkan cakar naganya ke arah Zhou Tua. Meski aku bukan tandinganmu, aku masih bisa kabur jika aku mau. Mendengar Wang Xian, Zhou Tua sangat murung. Dia pindah dan segera lari. Gemuruh. Namun, tembok besar setinggi 2 meter tiba-tiba muncul dari tanah di belakangnya. Dalam sekejap, rute pelariannya disegel. Ini sangat mengejutkannya. Melarikan diri, itu bukan pilihan. Petik 2. Wang Xian tersenyum tipis saat cakar emasnya robek. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Anda seorang pembudidaya atribut api? Mengapa Anda menggunakan atribut bumi dan logam? Petik 2. Melihat serangan Wang Xian,
Zhou Tua diliputi ketakutan. Dia langsung mencoba menghindar ke samping. Namun, penyumbatan sesaat oleh dinding batu telah menghabiskan semua keuntungan yang dia miliki untuk melarikan diri. Cakar naga itu meraih kepala Zhou Tua. Zhou Tua siap untuk itu. Dia langsung mengayunkan pedang panjang di tangannya dengan kejam ke arah cakar naga. Ledakan. Gelombang kejut dari bentrokan yang menakutkan bergema dan Zhou Tua memutar kekuatan yang menakutkan untuk melarikan diri. Desir-desir. Namun, pepohonan di depannya mulai tumbuh dan membungkus tubuhnya. Zhou Tua yang ketakutan ini saat dia mengayunkan pedang panjangnya ke arah pepohonan di sekitarnya. Puff! Saat dia teralihkan dari menebang pohon, cakar naga yang menakutkan menembus tubuhnya. Kamu adalah iblis. Merasa tubuhnya ditusuk, mata Zhou Tua dipenuhi dengan keputusasaan. Dia berbalik dan menatap Wang Xian dengan ketakutan. Sumber ketakutan datang dari lubuk hatinya. Dia tidak mengalami ini, bahkan dari pemimpin sektenya. Serangan menyeramkan dan kemampuan untuk menggunakan banyak atribut. Dia bukan manusia. Dia adalah iblis. Enggak, aku adalah naga surgawi. Petik 2. Ketika 5 kata terakhir Wang Xian sampai padanya, penglihatannya mulai memudar. Bam! Seorang ahli dan realem dan penatua tertinggi dari Sekte Suci Donghua telah jatuh ke tanah. Pada saat ini, Mo Yuan melaporkan, Raja Naga, semua murid dari Sekte Suci Donghua telah terbunuh tanpa kecuali. Wang Xian mengangguk. 50 naga melawan 15 ahli bawaan. Itu seharusnya menjadi dominasi penuh. Dalam situasi 1 lawan 1, seorang Dragonian masih bisa membunuh ahli bawaan dalam 1 menit. Perbedaan kekuatan beberapa kali hanya akan membuatnya lebih cepat. Bala bantuan dari Sekte Suci Donghua mungkin akan berada di sini dalam 4 menit. Wang Xian melihat sekelilingnya. Dia tidak punya niat mencari batu spiritual. Dia menoleh ke Mo Yuan dan berkata dengan jelas, bukankah Sekte Suci Donghua mengunggah insiden ini ke situs Underworld? Kalau begitu, mari tambahkan hasilnya untuk mereka. Petik 2. Ya, Raja Naga. Mo Yuan terkekeh. Dia mengambil telepon dari salah satu murid Sekte Suci Donghua, melihat ke seberang dengan jijik dan mengambil beberapa foto. Setelah itu, dia memasuki situs Underworld dan melihat utas terpanas dimulai oleh murid dari Sekte Suci Donghua. Binatang yang terperangkap, membantai naga. Raja Naga kita telah menjelaskan bahwa itu tidak akan berhenti sampai satu kelompok binasa. Hari ini hanyalah permulaan. Dengan kira-kira 20 kata dan tanpa penjelasan lebih lanjut, Mo Yuan menambahkan beberapa gambar tambahan. Itu adalah gambar mayat murid, ahli bawaan dan penatua tertinggi dari Sekte Suci Donghua. Setelah memposting komentar, Mo Yuan menganggukkan kepalanya ke Wang Xian. Ayo pergi. Aku akan meninggalkan kejutan ini untuk Sekte Suci Donghua. Wang Xian berkomentar dengan jelas. Mengambil penerbangan, mereka kembali menuju River Town. Haha, siapa yang mengira Sekte Naga yang bodoh berani menerobos masuk ke tambang biji spiritual hari ini? Bahkan surga membantu kita. Petik 2. Segera setelah Wang Xian pergi bersama para Dragonian, gelak tawa yang tidak bisa diatur bergema dari jauh. Bab 529, lebih menyinggung Raja Hades daripada Raja Naga. Dengan banyak kegembiraan, Niwuya bergegas dari Sekte Suci Donghua bersama dengan kelompok ahli topnya. 50 ahli dari Sekte Naga telah terperangkap oleh arai roh saat dalam perjalanan ke tambang biji spiritual Donghua. Niwuya dan gengnya menjadi agak marah ketika mereka menerima berita itu. Sekte Naga dan Raja Naga memintanya untuk terjebak dalam arai roh biji spiritual Donghua di Eja Malapetaka bagi seluruh Sekte Naga, karena itu akan membuat mereka mudah dibunuh. Namun, terlepas dari pengabaian mereka di permukaan, mereka masih disambut dengan sedikit keraguan ketika datang ke Sekte Naga. Raja Naga telah mengalahkan penguasa Pulau Ular Laut, dan Sekte Naganya melanjutkan untuk memusnahkan sisa. Semuanya telah menunjukkan kehebatan Sekte Naga. Dan sementara mereka juga Sekte Suci Donghua yang tangguh, mereka tidak memiliki kecakapan untuk memusnahkan Sekte Naga hanya dengan penempatan beberapa anggota. Ini terutama mengingat jumlah ahli bawaan dalam Sekte Naga, tepatnya 50. Angka itu cukup untuk menyebabkan masalah besar bagi Sekte Suci Donghua. Tetapi bahkan masalah ini akan berlalu sekarang karena Sekte Naga telah terperangkap dalam arai roh. Hari ini merupakan pertanda baik. Pemimpin Sekte kami pasti bisa membunuh Kaisar Ki dari diabolisme besok.
Seorang tetua berkata kepada Niwuya dengan senyum lebar di wajahnya. Mengingat kehebatan pemimpin sekte, membunuh Kaisar Qi akan menjadi sepotong kue. Niwuya menanggapi sementara bibirnya melengkung ke atas. Kita telah sampai di tambang biji. Ayo, mari kita hancurkan sekte naga. Niwuya berseru sambil melihat ke depan. Meningkatkan kecepatan, dia berjalan dengan kegembiraan yang meluap. Di sampingnya ada 3 sesepuh tertinggi dari sekte suci Donghua, dan lebih dari 100 ahli bawaan mereka mengikuti di belakang. Demi memusnahkan sekte naga, semua ahli terkemuka dalam sekte suci Donghua telah dikerahkan. Old Zhou, kami di sini. Dari jarak lebih dari 1000 meter terdengar tawa teriakan Niwuya saat dia berteriak ke depan. Angka-angka itu tidak menanggapi panggilan Niwuya saat kelompok itu mendekat dengan kecepatan pencahayaan. Ini membuat Niwuya mengerutkan kening karena bingung sebelum kebingungannya diambil alih oleh firasat yang tidak menyenangkan. Ada yang haus darah. Tiba-tiba, salah satu sesepuh berteriak dengan alis terkunci. Oh tidak, ada mayat di depan. Dia berteriak setelah melihat ke depan. Apa? Jangan beritahu saya, kerumunan itu bergumam saat merasakan pertanda buruk. Semua orang mulai mempercepat, dan bergegas ke tambang biji. Dari jarak sekitar 1000 meter, wajah mereka langsung menjadi gelap saat melihat di depan. Faktanya, wajah mereka sangat suram. Mereka bergidik melihat banyak mayat kenalan mereka yang dulu. Zhou tua, seorang tetua menjerit dengan mata merah saat dia memandangi area di bawah pohon di dekatnya. Dengan satu lompatan, dia tiba tepat di samping mayat itu dan berteriak. Apa? Untuk berpikir bahkan penatua tertinggi adalah. Para ahli bawaan tersentak kaget. Mereka bertemu dengan rekan-rekan mereka dengan mata penuh keraguan. Seorang penatua tertinggi telah terbunuh bersama dengan 15 ahli bawaan. Sekte suci Donghua tidak pernah mengalami kerugian seperti itu dalam 50 tahun terakhir. Arai roh telah dikompromikan. Untuk berpikir, arai roh telah dikompromikan. Seorang penatua memekik dengan ekspresi terbebani saat dia melirik ke arah arai jiwa. Untuk berpikir arai roh telah dilanggar. Dan yang dibutuhkan hanyalah 10 menit. Hanya 10 menit. Sebuah suara tersentak. Itu adalah bentuk permusuhan. Sangat terang-terangan apa yang dilakukan Sekte Naga sekarang, memusuhi kita. Dari semua hari, mereka memilih untuk melakukannya hari ini untuk membenci kita secara eksplisit. Seorang ahli bawaan mengeluarkan geraman yang dalam. Bahkan 100 ahli aneh dari Sekte Suci Donghua memandang dengan ekspresi mengerikan. Ini melampaui pertentangan, ini adalah tamparan keras di wajah. Yang paling mengejutkan mereka adalah kenyataan bahwa bahkan penatua tertinggi mereka, seorang ahli alam dan yang tak tertandingi, telah terbunuh juga. Pakar dan realem sedikit dan jarang. Tak perlu dikatakan, membunuh mereka bahkan lebih tak terbayangkan. Niwuya menarik napas dalam-dalam. Dengan mata merah, dia menggeram ke langit. Kami, Sekte Suci Donghua, sangat berselisih denganmu, Raja Naga dan Sekte Naga. Ketika semua ahli dari Sekte Suci Donghua tiba di tambang biji spiritual Donghua, utas online yang telah diposting Mo Yuan menjadi viral di seluruh forum dunia bawah. Ini terjadi 5 menit setelah utas yang diposting oleh murid-murid dari Sekte Suci Donghua telah menyebabkan sensasi seperti gelombang di antara semua seniman bela diri. Sementara mereka masih sibuk mendiskusikan pemusnahan Sekte Naga, kemunculan postingan baru membawa perubahan pada hasilnya. Saat melihat banyak mayat anggota Sekte Suci Donghua, semua orang yang melihat pos itu tersentak kaget. Pakaian ini adalah pakaian dari petugas Donghua. Petugas dari Sekte Suci Donghua semuanya ahli bawaan. Untuk berpikir mereka telah dibunuh. Begitu banyak untuk ditambahkan. Ada terlalu banyak, lebih dari selusin. Mereka adalah murid dari Sekte Suci Donghua. Lebih dari 100 dari mereka telah terbunuh. Ini, foto penatua ini telah diposting satu per satu. Mungkin penatua ini lebih dihargai daripada yang lain. Ya ampun, bukankah baru saja sebelumnya ketika Sekte Suci Donghua hendak memusnahkan Sekte Naga? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya ampun, apa yang sebenarnya terjadi? Sebelumnya, Sekte Suci Donghua masih berbicara tentang memusnahkan Sekte Naga. Bagaimana bisa lebih dari selusin ahli bawaan dari Sekte Suci Donghua telah terbunuh dalam hitungan detik? Para seniman bela diri tersedak karena terkejut dan ketakutan saat mereka melihat-lihat berbagai foto. Tampaknya, ada perubahan besar pada hasilnya.
Sekte Suci Donghua belum memusnahkan Sekte Naga. Sebaliknya, Sekte Naga telah membunuh 100 murid dari Sekte Suci Donghua, bersama dengan lebih dari selusin ahli bawaannya. Mengejutkan, cukup mengejutkan. Namun, ketika semua orang sedang berdiskusi dengan panas, salah satu dari mereka mengenali penatua yang telah diberikan foto individu. Ini adalah penatua tertinggi dari Sekte Suci Donghua. Eksistensi menakjubkan dari Dan Realem. Seorang ahli yang tak tertandingi pada masanya. Semua orang tersentak saat mengkonfirmasi berita itu. Untuk berpikir bahwa penatua tertinggi dari Sekte Suci Donghua telah terbunuh. Sementara semua orang akhirnya sepakat secara bertahap dengan berita tersebut, postingan yang dibuat oleh seseorang mengirim seluruh dunia bawah ke dalam pusaran pemikiran dan keterkejutan yang dalam. Di seluruh dunia bawah, keberadaan seorang ahli yang tak tertandingi dianggap yang terbaik sementara kematian mereka bahkan lebih langka. Sampai pada titik di mana bahkan belum ada satu pun dalam dekade terakhir dan seterusnya. Namun, baru-baru ini, para ahli yang tak tertandingi ini telah jatuh satu persatu. Ini termasuk leluhur Kiao dari klan Kiao, dua sesepuh tertinggi dari Sekte Suci Medis, penatua tertinggi dari Sekte Sengling, Tuan Osein dari sisa-sisa, serta penatua tertinggi dari Sekte Suci Donghua. Dari 6 ahli yang tak tertandingi ini, 5 telah mati di tangan Raja Naga dari Sekte Naga. Ketika semua orang memeriksa statistik, mereka tiba-tiba menyadari yang membuat mereka merinding. Memang benar, selain kematian penatua tertinggi dari Sekte Sengling, yang menjadi tanggung jawab diabolisme, kematian para ahli lain yang tak tertandingi dari alam dan semuanya dikaitkan dengan Raja Naga. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, 5 ahli yang tak tertandingi telah mati di tangan Raja Naga. Terminator ahli yang tak tertandingi. Raja Naga ini tidak terkalahkan. Terlepas dari siapa mereka atau kehebatan mereka, semua orang yang memusuhi dia telah dibunuh. Untuk bertarung sampai satu binasa. Tampaknya Sekte Naga benar-benar habis-habisan dengan Sekte Suci Donghua sampai satu binasa. Membunuh ahli yang tak tertandingi bersama dengan selusin atau lebih ahli bawaan dari Sekte Suci Donghua, ini pasti pertumpahan darah kali ini. Sepertinya salah satu atau yang lain antara Sekte Suci Donghua dan Sekte Naga harus binasa. Tetapi bahkan jika mereka dapat memusnahkan Sekte Naga, Sekte Suci Donghua pasti akan menderita kerugian besar. Tidak ada yang melihat ini datang. Untuk berpikir bahwa Raja Naga dan Sekte Naganya telah memusnahkan sejumlah besar ahli dari Sekte Suci Donghua setelah memusnahkan sisa-sisa. Tindakan Raja Naga ini adalah gaya Raja Naga, saya tidak peduli jika Anda dari Sekte Ortodoks atau Diabolisme. Jangan memusuhi saya. Bagi mereka yang melakukannya, kematian akan menanti Anda. Lebih baik menyinggung Raja Hades daripada Raja Naga. Bab 530, Kedatangan Ras Ikan Pedang Emas. Seluruh dunia bawah berada dalam hiruk-pikuk setelah Sekte Naga memusnahkan sekelompok ahli dari Sekte Suci Donghua. Semua orang hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Pertempuran besar antara Sekte Ortodoks dan Diabolisme baru saja akan meletus. Raja Naga yang memusnahkan sisa tidak diragukan lagi adalah kabar baik yang luar biasa. Namun, dia juga telah membunuh sekelompok ahli dari Sekte Suci Donghua, merusak keseluruhan kekuatan aliansi Sekte Ortodoks. Kami hanya bisa menggantungkan harapan kami pada pertempuran besok antara pemimpin sekte dari Sekte Suci Donghua, Ni Wushuang, dan Kaisar Qi dari Diabolisme. Pertempuran ini akan menentukan takdir seluruh dunia bawah. Petik 2. Saya sangat berharap pemimpin sekte Ni Wushuang akan menang. Dalam hal ini, Diabolisme tidak punya pilihan selain pergi ke pengasingan sekali lagi. Petik 2. Di malam hari, perhatian para seniman bela diri di dunia bawah telah bergeser dari Raja Naga dari Sekte Naga ke pertempuran besar keesokan harinya. Semua orang murung dan merasa sedikit khawatir. Karena Kaisar Qi dari Diabolisme berani menantang pemimpin sekte Ni Wushuang, itu hanya berarti Kaisar Qi memiliki kekuatan yang dekat dengan Ni Wushuang. Dalam pertempuran besar keesokan harinya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Ni Wushuang akan muncul sebagai pemenang. Toh, nama Diabolisme masih menanamkan ketakutan di benak banyak orang. Ahli terkuat dari dunia bawah, pemimpin sekte Ni Wushuang dari Sekte Suci Donghua vs ahli terkuat dari Diabolisme, pemimpin sekte Ni Wushuang dari Istana Mayat Iblis. Ketika Wang Xian tiba di River Town dan melihat pesan-pesan di forum dunia bawah, dia hanya menunjukkan sedikit keraguan.
Semua seniman bela diri di seluruh dunia bawah kemungkinan akan menyaksikan pertarungan hidup dan mati antara makhluk terkuat. Mari kita lihat besok. Pertarungan di level ini tidak biasa dan aku juga bisa melihat sekilas kekuatan diabolisme. Wang Xian berpikir sendiri. Dia secara alami tidak akan melewatkan acara besar seperti itu. Bes. Saat ini, telepon Wang Xian berdering. Ketika dia mengambilnya, dia terkejut mengetahui bahwa itu dari Mo Qinglong. Apa yang terjadi? Wang Xian menerima panggilan itu tanpa ragu-ragu. Raja Naga, Perdana Menteri Penyu, dan para ahli lainnya telah dihidupkan kembali. Suara Mo Qinglong terdengar dari ujung telepon. Ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi Wang Xian. Mereka dihidupkan kembali. Berapa tingkat kekuatan mereka sekarang? Wang Xian bertanya sebagai antisipasi. Mempertimbangkan bahwa mereka mengumpulkan energi untuk kebangkitan di Dragon Transformation Pool, kekuatan mereka kemungkinan akan mengalami peningkatan yang substansial. Perdana Menteri Turtle dan para pemimpin lainnya telah mencapai alam buding. Adapun sisanya, mereka sebagian besar berada di alam dan alam bawaan. Mo Qinglong menjawab. Alam buding. Mata Wang Xian berseri-seri karena kegembiraan. Sekarang Perdana Menteri Turtle, Roving Heavens, Roving Yaksa dan yang lainnya telah mencapai alam buding. Itu berarti bahwa ada sekitar selusin keberadaan buding realm di antara anggota Dragon Palace. Selusin keberadaan level 12 aneh dan sekelompok ahli dan realm cukup kuat. Mata Wang Xian berkilau karena gelisah. Dengan tingkat kekuatan seperti ini, tidak banyak kekuatan yang dapat melawan mereka, bahkan di panggung internasional. Paling tidak, semua kekuatan yang dia temui di Dubai sebelumnya tidak akan cocok untuknya. Bagaimana bimbingan ras ikan todak emas? Tanya Wang Xian. Raja Naga, mereka tidak memiliki masalah dalam berinteraksi dengan manusia. Apalagi mereka memiliki kecerdasan yang tinggi. Seharusnya tidak menjadi masalah jika Anda ingin mengirim mereka ke darat. Mo Qinglong menjawab. Wang Xian mengangguk, ragu-ragu sejenak sebelum melanjutkan. Kamu bisa kembali sekarang. Bawa perlombaan ikan pedang emas bersamamu. Petik 2. Ya, Raja Naga. Kita seharusnya bisa mencapai River Town pada pukul 2 pagi. Petik 2. Mo Qinglong menganggukkan kepalanya. Wang Xian menutup telepon dan mengetuk meja dengan tangannya. Ras ikan pedang emas bisa mengambil bentuk manusia. Wang Xian siap untuk membiarkan mereka menangani beberapa kekuatan di laut, mulai dari wilayah yang tidak teratur. Selain itu, dia bersiap untuk mengumpulkan sumber daya untuk peningkatan Istana Naga. Di antara ras ikan pedang emas, ada eksistensi buding realem level 12, 5 di realem dan sisanya di realem inbound. Totalnya, ada lebih dari 150. Kekuatan ini cukup kuat. Melihat waktu, Wang Xian memperhatikan bahwa sudah lewat jam 10 malam. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berjalan menuju villa. Ketika Wang Xian memasuki villa, dia langsung melihat keberadaan Guan Suking dan Lan Qingyue. Apa yang harus kita lakukan, Sister Qingyue? Sekarang gadis asing itu bertingkah seperti ini setiap hari. Apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Dia berusaha mendapatkan buku bagus kita setiap hari. Cih, dia bahkan seorang putri dari Dubai. Petik 2. Namun, masih terasa menyenangkan memiliki seorang putri yang mencoba menjilat kita. Ada apa, Suking? Apakah kamu akan menyerah? Petik 2. Bagaimana itu mungkin? Aku tidak akan pernah menyerah. Itu semua salah Xiao Xian. Oh iya, ini sudah habis setiap hari belakangan ini. Apakah menurutmu dia akan membawa gadis lain kembali dalam beberapa hari? Petik 2. Keduanya sedang bercakap-cakap di sebuah ruangan. Ketika Guan Suking membuat pernyataan itu, Wang Xian bisa merasakan mereka berdua langsung duduk di tempat tidur. Itu kemungkinan yang nyata. Semua naga penuh dan ini sepenuhnya dipamerkan bersamanya. Petik 2. Lan Qingyue menggertakkan giginya. Suara gemeretak giginya membuat Wang Xian merinding. Jika dia berani membawa gadis lain kembali, kita tidak akan berbicara dengannya. Tidak untuk selamanya. Guan Suking menggerutu dengan marah. Wang Xian, yang berdiri di luar, tidak bisa membantu tetapi menggosok hidungnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melangkah ke kamar mereka. Saat mereka berdua melakukan percakapan emosional, Wang Xian muncul di depan pintu dan melepas semua pakaiannya. Halo, saya kembali. Wang Xian mendorong pintu terbuka, berteriak sambil telanjang dan langsung menerkam ke tempat tidur. Kamu, Guan Suking dan Lan Qingyue,
yang sedang mengobrol, tercengang. Keluar dari sini. Aku tidak akan. Petik 2 tanda seru. Kamu cabul. Petik 2. Ya, aku mesum. Petik 2. Kamu. Wang Xian menikmati perasaan luar biasa ditaklukkan. Scram. Saat dia menghidupkan kembali kegembiraan 3 jam kemudian, dia diusir dari tempat tidur. Melihat kedua gadis yang marah itu, Wang Xian berjalan keluar dengan senyum malu-malu. Segera, semuanya akan segera diselesaikan. Jika bukan kali ini akan menjadi yang berikutnya. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Kembali ke Pulau Terapung, dia menunggu kedatangan Mo Qinglong. Saat ini, Wang Xian bahkan tidak akan merasakan sedikit pun kelelahan bahkan jika dia tidak tidur selama 10 hari penuh. 2 pagi. Sebuah perahu mendekati Pulau Terapung itu perlahan. Di pulau itu, sosok demi sosok melompat dari perahu. Lebih dari 100 sosok kekar yang tingginya lebih dari 2 meter telah mendarat di pulau itu. Mereka melihat sekeliling pulau dengan rasa ingin tahu. Raja Naga. Ketika Wang Xian berjalan, semua orang berlutut dan menyapanya dengan hormat. Kamu boleh bangkit. Wang Xian melihat ke arah Mo Qinglong sebelum beralih ke perlombaan ikan pedang emas. Namamu akan menjadi pedang keliling mulai sekarang dan seterusnya. Anda akan bertanggung jawab untuk memimpin seluruh perlombaan ikan todak emas. Petik 2. Wang Xian memberi nama untuk pemimpin ras ikan pedang emas. Mereka ditutupi lapisan sisik emas dan memegang pedang panjang yang sangat tajam di tangan mereka. Bentuknya sedikit berbeda dari pedang panjang biasa. Cahaya keemasan tubuh mereka juga terasa sangat tajam. Pedang panjang mereka terhubung ke lengan mereka. Ini adalah senjata tajam yang mereka miliki di kepala mereka sebelumnya. Kekuatan pedang panjang ini akan berbeda berdasarkan tingkat kekuatannya. Mereka bisa menandingi senjata dengan level yang sama dan sangat kuat. Bab 531, The Fearless. Seorang ahli Buding Realem, 5 ahli dan Realem, dan 150 ahli Inbon. Sisik di tubuh mereka adalah perlindungan terbaik dan pedang di tangan mereka adalah senjata pamungkas. Dengan ini, Golden Swordfish tampaknya ahli Pinnacle Inbon dipersenjatai dengan senjata spiritual Inbon dan tingkat baju besi yang sama. Bawalah Golden Swordfish bersama kami besok. Seru Wang Xian saat dia tersenyum sekilas. Dengan Golden Swordfish yang menambah kekuatan Sekte Naga, itu akan menjadi 200 ahli bawaan yang jauh melebihi kekuatan Sekte Suci Donghua. Meskipun formasi ini mungkin sedikit lebih rendah dari aliansi Sekte Ortodoks, itu pasti cukup kuat untuk membuat kagum di dunia bawah. Tak kenal takut aku akan, besok. Wang Xian menyeringai. Sementara itu, Ni Wushuang adalah hal utama yang menghentikannya untuk menghadapi Sekte Suci Donghua. Berdasarkan perkiraannya, Ni Wushuang seharusnya berada di level Buding Realem sekarang. Tetap saja, kekuatan sebenarnya pada level itu tetap tidak diketahui. Jika kekuatannya setara dengan Wang Xian, maka Sekte Naga tidak akan memiliki keunggulan atas Sekte Suci Donghua. Namun, dengan Golden Swordfish di sisiku, baik itu Sekte Suci Donghua, atau Sekte Diabolisme lainnya, aku akan menghajar kalian. Semburat kegembiraan terlihat di matanya. Showdown Day, Puncak Huasan. Saat matahari terbit, hari ini menandai hari penting bagi seluruh dunia bawah, karena berkaitan dengan masa depan dunia bawah. Keluarga dan sekte leluhur dari seluruh negeri berbondong-bondong ke Huasan. Tidak seperti kompetisi pahlawan muda luar biasa, pertempuran hari ini menyangkut kehidupan semua orang. Dengan semua seniman bela diri menuju ke Huasan, tidak kurang dari ratusan ribu seniman bela diri dari dunia bawah berkumpul di sini. Ini bukanlah kata yang berlebihan. Aku ingin tahu apakah Raja Naga akan muncul untuk duel hari ini. Menurutku begitu. Tapi aku lebih suka dia tidak melakukannya. Sepertinya sesuatu yang buruk akan terjadi dengan dia di sekitar. Petik 2. Saya tidak berpikir dia akan pergi karena dia telah menyinggung baik Sekte Ortodoks dan Diabolisme setelah memusnahkan sisa-sisa dan beberapa ahli dari Sekte Suci Donghua beberapa hari yang lalu. Dia akan berada dalam masalah jika Ni Wushuang dan Kaisar Qi memutuskan untuk membalas dendam dengannya. Dengan perilaku tak terduga dari Raja Naga, orang tidak bisa terlalu yakin. Semua keluarga seniman bela diri telah berkumpul di kota Jiang, menuju Huasan sebagai tujuan mereka. Old Sui, dan keluarga Ren dan Duan sedang bertukar percakapan. Raja Naga datang dari River Town, dan mereka juga orang-orang yang menyaksikan kebangkitannya. Meskipun demikian,
Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berharap bahwa pemuda saat itu akan membuat jejaknya di dunia bawah hari ini. Old Sue, khususnya, memiliki emosi yang bahkan lebih diaduk karena fakta bahwa Raja Naga telah membuka meridiannya untuknya. Karena ini, dia bisa maju ke Half Step to Inbound Realm yang dianggap luar biasa di dunia bawah. Apa kau tahu apakah Raja Naga akan pergi, Sue tua? Tanya kepala keluarga Ren setelah beberapa saat ragu-ragu. Semua mata tertuju pada Sue tua, karena mereka tahu betul bahwa dia dan Raja Naga berhubungan baik. Selain itu, Raja Naga pasti telah berperan dalam kemajuan Sue tua. Jika tidak, mereka tidak percaya seorang seniman bela diri yang lebih tua bisa melewatkan beberapa level dalam waktu 1 tahun. Ya, dia akan ada di sana, gumam Old Sue, dengan banyak kepahitan. Setelah mendengar jawaban yang sangat diharapkan, para seniman bela diri menggelengkan kepala mereka perlahan. Seseorang hanya bisa berharap bahwa tidak ada bencana yang akan terjadi. Nasib dunia bawah ada di tangan pertempuran ini. Saat Sekte Naga mengumumkan pendiriannya di Huasan, penguasaan dunia bawah oleh Sekte Naga akan terjadi di sini juga. Melihat pegunungan di kejauhan, jejak arogansi melintas di wajah Wang Xian. Dengan 50 murid dari Sekte Naga dan 156 anggota dari Ikan Pedang Emas di belakang Wang Xian, kelompok itu bergegas ke Huasan dengan kecepatan kilat. Dari jauh, Wang Xian melihat banyak seniman bela diri berkumpul di Huasan, dan jumlahnya belasan kali lebih banyak dibandingkan dengan kompetisi pahlawan muda luar biasa. Setiap seniman bela diri dipersenjatai dengan senjata, sepenuhnya dipersiapkan untuk pertempuran hebat. Huasan tidak hanya mengharapkan seniman bela diri dari dunia bawah hari ini, tapi juga dari diabolisme. Meskipun telah ditetapkan bahwa Sekte Ortodoks dan diabolisme tidak akan berperang satu sama lain pada hari ini, tidak ada yang bisa memastikan hal itu. Ayo pergi, Wang Xian memerintahkan. Dengan 200 anak buahnya, Wang Xian turun di sudut yang tenang dan berjalan secara bertahap menuju pintu masuk Huasan. Siapa yang menurut kalian akan muncul sebagai pemenang duel hari ini? Tidak diragukan lagi, pemimpin sekte kami Niwuya. Dia menduduki puncak dunia bawah sebagai ahli terkuat setengah abad yang lalu, dan dia mengambil nyawa banyak ahli saat itu. Kemenangan kami dalam pertempuran itu 50 tahun yang lalu sebagian besar berhutang padanya. Jadi, sejarah akan berulang hari ini. Petik 2. Kaisar Qi dari Istana Mayat Iblis sama kompetennya. Dia pasti sangat percaya diri untuk menantang pemimpin Sekte Niwuya. Petik 2. Kami akan memberikan dukungan kami kepada pemimpin Sekte Niwuya. Kaisar Qi dari diabolisme akan dibunuh. Petik 2. Betul sekali. Kami akan mendukung pemimpin Sekte Niwuya. Petik 2. Banyak diskusi terjadi di sekitarnya karena semua Huasan dibanjiri oleh seniman bela diri. Wang Xian dapat melihat sekelompok murid sekte mengenakan pakaian seragam, tidak terlalu lama berjalan. Dengan senyum tipis di wajahnya, Wang Xian melirik sebentar ke arah mereka sambil melanjutkan perjalanan ke depan. Hei, itu Sekte Naga dan Raja Naga. Seseorang berseru, menarik perhatian semua seniman bela diri untuk melihat Wang Xian dengan takjub. Tidak kusangka Raja Sekte Naga berani datang. Itu benar-benar pemberani dia. Petik 2. Tepatnya, dia masih punya nyali untuk berada di sini setelah memenggal begitu banyak ahli dari Sekte Suci Donghua kemarin. Bukankah dia takut pemimpin Sekte Niwu Shuang akan membalas dendam? Petik 2. Dan diabolisme tidak akan melepaskannya begitu saja karena membunuh yang tersisa juga. Beraninya dia berada di sini. Petik 2. Lihat, Raja Naga memiliki lebih banyak pengikut dari sebelumnya. Apakah mereka murid baru dari sekte? Mengapa saya tidak bisa merasakan kekuatan batin mereka? Lagi pula, mereka tidak memakai topeng atau sayap. Mereka pasti murid terbaru yang dipersiapkan oleh Sekte Naga. Petik 2. Wang Xian dan para pengikutnya langsung menjadi pusat perhatian setelah muncul karena semua orang berkomentar secara diam-diam tentang mereka. Dengan Raja Naga mendapatkan pembunuh terhebat dari ahli yang tak tertandingi sebagai gelar terbarunya, seseorang akan menahan diri untuk tidak berkomentar tentang dia secara terbuka. Jika tidak, seseorang bisa saja dihabisi olehnya kapan saja. Sekte Naga dikatakan sebagai sekte yang tidak baik, karena telah dianggap sebagai sekte suci dari kebenaran dan kejahatan. Segera, berita tentang Raja Naga berada di sini bersama kelompok muridnya di Huasan menyebar. Banyak sekte dan keluarga sedikit terkejut dengan kemunculan mereka.
Mari berharap Sekte Naga dan Raja Naga tidak akan membawa kesialan bagi kita di Huasan hari ini. Nasib buruk dianugerahkan di hadapan Raja Naga. Namun, ini tidak mungkin terjadi hari ini. Dengan kekuatan dari seluruh dunia bawah dan diabolisme yang bersatu, Raja Naga diperkirakan akan bersikap rendah hati. Petik 2.